Salam Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Batam akan melakukan praktek coaching pada hari ini untuk tugas demonstrasi konseptual modul 2.3. Saya perkenalkan, nama saya Purnama Dewi Hasiduan, asal sekolah dari SDN Negeri 001 Sekupang. Perkenalkan, saya Siti Efrida Sinurat, asal sekolah SMA Negeri 14 Batam. Perkenalkan, saya Abdul Hakim dari SD Negeri 08 Galak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melakukan coaching. Saya sebagai observer, Ibu Siti sebagai coach, dan Ibu Purnama sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Siti. Pagi Pak Ibu akan melakukan coaching ya. Iya benar sekali Pak. Tentu ada prosesnya. Kemudian coaching ini mempunyai prinsip 4 ya. Kemitraan, kemudian proses kreatif, melaksanakan potensi, maaf. Sebelum Ibu mulai, ini ada 4 pertanyaan Bu, saya lontarkan ke Ibu. Yang pertama Bu, kira-kira kompetisi apa yang spesifik yang Ibu sampaikan? Itu Pak Hakim, terima kasih atas waktunya Pak. Benar sekali Pak, hari ini saya akan melakukan proses coaching dengan Ibu Purnama. Ya. Nah, dalam proses coaching ini nanti Pak, kompetensi yang ingin saya capai, kembangkan itu adalah kompetensi presence Pak, yang pertama yaitu kehadiran ilmu, agar Bu Purnama sebagai coach juga merasa nyaman bercerita dengan saya. Selain presence juga saya mau mendengarkan aktif nih Pak. Saya mau benar-benar mendengarkan secara aktif apa sih yang jadi masalah coach ini nanti. Selain itu, saya juga harus bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi pertanyaan-pertanyaan berbobot ini nanti Pak, saya berharap coach menemukan kata kunci sehingga coach tadi bisa menggali potensi atau ide-ide yang ia miliki dalam dirinya sehingga dapat nanti menjadi solusi dalam menghadapi masalah yang dialaminya di sekolah. Begitu Pak Hakim. Ya. Oh, jadi yang pertama tadi Ibu present supaya si coach ini nyaman ya. Yang kedua kemudian mendengarkan aktif yang memang harus nih. Kemudian yang ketiga menggunakan program robot agar menggali ide dari si coach. Ya, yang kedua, yang kedua dari 2 kompetisi ini, kompetisi yang mana yang Ibu akan kembangkan? Nah, dari kompetensi yang sudah saya sebutkan tadi Pak, yang ingin saya, sebenarnya semuanya penting ya Pak. Iya betul. Namun ada yang prioritas bagi saya untuk melihat kompetensi yang dimiliki oleh coach. Nah, yang ingin saya gali lebih dalam itu adalah bagaimana saya bisa mendengarkan aktif atas cerita-cerita nanti yang akan disampaikan oleh sang coach, lalu dapat memberikan pertanyaan berbobot Pak. Ketika saya memberikan pertanyaan berbobot, berarti saya dapat menggali potensi yang selama ini mungkin tersembunyi dalam diri coach gitu Pak. Jadi intinya pendengaran itu untuk menggali ide-ide dari coach tadi ya, agar bisa memberikan pertanyaan berbobot. Maka bertemu dengan ide yang bisa digali. Benar sekali Pak. Yang ketiga Bu, untuk indikator pencapaian, unsur apa yang dapat Ibu
maksud dengan salah Pak, unsur apa yang dapat Ibu lakukan dengan keberhasilan tersebut? Nah, indikator pencapaian menurut saya coaching saya nanti akan berhasil. Eh, Kriteria kenapa saya katakan berhasil adalah jika coaching dapat menemukan, mengungkapkan, menyampaikan ide-ide baru yang cemerlang untuk solusi terhadap masalahnya tadi. Saya rasa itu termasuk indikator pencapaian sih Pak. Gitu. Oh, jadi jika apa coaching menemukan dari coaching tadi menunjukkan ide yang cemerlang ya, jadi itu sudah dianggap berhasil ya. Iya benar sekali. Oke, mantap Bu. Kemudian pertanyaan terakhir Bu. Eh, maaf. Diskusi apa yang Ibu sampaikan nanti agar alur kita berkembang? Saya tetap akan menggunakan alutsista ya Pak, Iya. agar semua permasalahan yang dihadapi di coaching tadi bisa saya pahami, lalu bagaimana saya memberikan pertanyaan berbobot, lalu coaching juga bisa menemukan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan gitu Pak. Selamat pagi Bu Siti. Pagi Pak Hakim. Ibu akan melakukan coaching ya. Iya benar sekali Pak. Tentu ada prosesnya. Kemudian coaching ini mempunyai prinsip 4 ya. Kemitraan, kemudian proses kreatif, melaksanakan melaksanakan potensi, maaf. Sebelum Ibu mulai, ini ada 4 pertanyaan Bu, saya lontarkan ke Ibu. Yang pertama Bu, kira-kira kompetensi apa yang spesifik yang Ibu sampaikan? Baiklah Pak Hakim, terima kasih atas waktunya Pak. Benar sekali Pak, hari ini saya akan melakukan proses coaching dengan Ibu Purnama. Ya. Nah, dalam proses coaching ini nanti Pak, kompetensi yang ingin saya capai, kembangkan itu adalah kompetensi presence Pak, yang pertama Present. yaitu kehadiran ilmu. Agar Bu Purnama sebagai coach juga merasa nyaman bercerita dengan saya. Selain presence juga saya mau mendengarkan aktif nih Pak. Saya mau benar-benar mendengarkan secara aktif apa sih yang jadi masalah coach ini nanti. Selain itu saya juga harus bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi pertanyaan-pertanyaan berbobot ini nanti Pak, saya berharap coach menemukan kata kunci sehingga coach tadi bisa menggali potensi atau ide-ide yang ia miliki dalam dirinya sehingga dapat nanti menjadi solusi dalam menghadapi masalah yang dialaminya di sekolah. Begitu Pak Hakim. Ya. Oh, jadi yang pertama tadi Ibu present supaya si coach ini nyaman ya. Yang kedua kemudian mendengarkan aktif yang memang harus nih. Kemudian yang ketiga menggunakan program robot agar menggali ide-ide dari si coach. Ya, yang kedua Bu. Yang kedua, dari 2 kompetisi ini, kompetisi yang mana yang Ibu akan dikembangkan? Nah, dari kompetensi yang sudah saya sebutkan tadi Pak, yang ingin saya, sebenarnya semuanya penting ya Pak. Iya, betul. Namun ada yang prioritas bagi saya untuk melihat kompetensi yang dimiliki oleh coaching. Nah, yang ingin saya gali lebih dalam itu adalah bagaimana saya bisa mendengarkan aktif atas cerita-cerita nanti yang akan disampaikan oleh sang coaching, lalu
dapat memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Ketika saya memberikan pertanyaan berbobot, berarti saya dapat menggali potensi yang selama ini mungkin tersembunyi dalam diri Koji gitu, Pak. Jadi intinya pendidikan itu untuk menggali ide-ide dari coach tadi ya, agar bisa memberikan pertanyaan berbobot. Maka bertemu dengan ide yang bisa digali. Benar sekali, Pak. Yang ketiga, Bu, untuk indikator pencapaian, unsur apa yang dapat Ibu maksud dengan unsur apa yang dapat Ibu lakukan dengan perasaan tersebut? Nah, indikator tercapaian menurut saya coaching saya nanti akan berhasil. Kriteria kenapa saya katakan berhasil adalah jika coaching dapat menemukan, mengungkapkan, menyampaikan ide-ide baru yang cemerlang untuk solusi terhadap masalahnya tadi. Saya rasa itu termasuk indikator tercapaian sih, Pak. Oh, jadi jika coaching menemukan dari coaching tadi menyimpulkan ide yang cemerlang ya, jadi itu sudah dianggap berhasil ya. Iya, benar sekali. Oke, mantap, Bu. Kemudian pertanyaan terakhir, Bu. Maaf. Diskusi apa yang Ibu sampaikan nanti agar alur kita ini berkembang? Saya tetap akan menggunakan alur kita ya, Pak. Iya. Agar semua permasalahan yang dihadapi di coaching tadi bisa saya pahami, lalu bagaimana saya memberikan pertanyaan berbobot, lalu coach juga bisa menemukan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan gitu, Pak. Ya, intinya menggunakan alur cerita ya, dan menggunakan pertanyaan yang berbobot. Oke, terima kasih Ibu Siti. Mudah-mudahan sehat selalu dan selamat Pagi, Pak. Bapak juga sehat ya, Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pak. Hari ini kita akan melakukan coaching. Saya sebagai observer, Ibu Siti sebagai coach, dan Ibu Purnama sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Siti. Pagi, Bu Pur. Apa kabar nih Bu Siti? Luar biasa, Bu. Puji Tuhan sehat. Ibu sehat kan, Bu Pur? Sehat Bu nih. Oke. Ada apa nih, Bu? Ketemu dengan saya, sepertinya ada sesuatu nih yang mau didiskusikan. Iya nih Bu Siti. Ibu ada waktu tak untuk mendengarkan undang-undang saya? Apakah Ibu punya waktu? Saya punya waktu, Bu. Cuman sebentar, kira-kira 10 menit ya, Bu. Kira-kira, Bu, saya punya waktu 10 menit. Kira-kira nih tujuan diskusi kita hari ini apa nih, Bu? Nah, ini Bu Siti, saya punya anak nih di Jakarta. Kemudian anak didik saya ini belum bisa nih membaca. Dia sudah bisa sih dua kata, tapi belum lancar untuk membacanya. Bu Siti, saya bingung ya Bu Siti, bagaimana supaya anak ini bisa lancar untuk membacanya. Oh, jadi permasalahan Ibu adalah ada siswa Ibu yang kelas 2 tapi belum lancar membaca Ibu. Nah, setelah nanti kita diskusi, tujuan yang Ibu harapkan itu apa sih, Bu, dari diskusi kita hari ini? Ya, setelah berdiskusi ini Bu Siti, saya ingin anak ini namanya Leo Ibu, jadi kelas 2 ya. Ingin Leo ini bisa lancar membacanya Bu Siti, tidak terbata-bata lagi. Bisa lancar membaca. Ya, Nah, sekarang Bu, Ibu tadi mengatakan bisa lancar membaca. Kategori lancar membaca ini, Bu, yang seperti apa ya yang Ibu mau? Leo ini dia kan bisa
kemudian dia misalnya membaca ba, kemudian ja, baca. Kalau sudah kayak 3 suku kata atau 4 suku kata gitu seperti kebersihan ya, atau kata-kata belum bisa, bingung dia untuk merangkai kata-kata huruf-huruf tadi. Berarti dia masih bisa 2 suku kata Iya. ke bawah ya Bu. Iya. Nah, kalau saya ambil skala nih Bu, antara 1 sampai 10, Leo ini kira-kira berada di posisi berapa lah ya Bu tingkat membacanya saat ini menurut pengamatan Ibu? Ibu Siti, dalam pengamatan saya nih di dalam kelas sehari-hari ya Bu, Leo ini saya amati kalau dinilai dari tentang nilai yang Ibu sebutkan tadi dari antara 1 sampai 10 ini, menurut saya dia ini ada di nilai antara 5 dan 6 Bu Siti. Jadi kalau 5 dan 6 ini kan masih butuh perbaikan, belum harus diperlancar lagi ya. Apalagi nih kelas 2 nih sudah seharusnya udah lancar membacanya Bu Siti. Apalagi ketika ujian kan pertanyaan-pertanyaan dalam ujian itu sudah panjang Ibu. Itu Leo susah untuk menjawab, membaca soal kemudian kalau sudah Leo tidak bisa membaca soal, tentunya dia sulit untuk menjawab pertanyaan tadi Bu Siti. Berarti Leo tadi masih ada di posisi 5 dan 6. Masih jauh ya Bu dari angka 10, berarti masih di pertengahan. Kalau Leo masih di posisi pertengahan, berarti Ibu sebagai gurunya harus benar-benar melakukan usaha yang maksimal agar kemampuan membaca Leo ini semakin membaik ya Bu. Kira-kira nih Bu, Ibu tadi kan bilang kalau Leo ini hanya bisa membaca 2 suku kata ke bawah. Lalu apa sih kira-kira kendala Leo ini sehingga dia kesulitan membaca? Jadi ketika dia membaca itu kata-kata, kemudian dia belum bisa menjawab soal-soal yang saya ajukan. Kemudian dalam merangkai kata sampai 10 kata, 10 huruf, dia masih bingung untuk membacanya. Berarti lalu Bu, dengan saya kembalikan ke Ibu nih misalnya sebagai gurunya wali kelasnya ya Bu. Kira-kira kekuatan seperti apa yang Ibu punya untuk membantu Leo ini dalam meningkatkan kemampuan membacanya? Yang saya lakukan penguatan itu Bu, saya sudah mendekati Leo. Tapi kalau di dalam kelas siswa saya banyak tuh Bu, mana bisa saya untuk fokus untuk Leo sendiri di dalam kelas, sementara anak-anak yang lain juga butuh perhatian saya. Kemudian rencana saya sih, saya akan memberi pelajaran tambahan nih untuk Leo setelah pulang sekolah. Mungkin rencana seperti itu yang akan saya lakukan selanjutnya. Berarti Ibu sudah melakukan pendekatan kepada Leo, hanya saja karena jumlah siswa yang cukup banyak di kelas tidak memungkinkan Ibu untuk memprioritaskan Leo, sedangkan anak-anak lain masih butuh perhatian Ibu ya. Oke. Nah kalau begitu nih Bu, kira-kira rencana apa nih yang akan Ibu lakukan selain tadi kan di kelas banyak siswa nih, Leo ini gak mungkin jadi prioritas, nanti akan muncul kesenjangan bagi siswa lain yang menganggap Ibu memperlakukan khusus Leo sedangkan yang lain Ibu abaikan. Untuk mengantisipasi hal itu agar tidak terjadi, kira-kira nih Bu, apa rencana selanjutnya yang akan Ibu lakukan kepada Leo untuk membantu Leo ini mengatasi permasalahan kemampuan membacanya yang masih rendah? Itulah rencana ini sudah saya pikirkan dari jauh-jauh hari Bu. Saya akan membuat pelajaran tambahan Bu kepada Leo supaya nanti anak-anak yang lain tidak ketinggalan Bu di dalam kelas ya kan. Jadi setelah pulang sekolah, Leo akan saya beri waktu tambahan belajar, misalkan membaca buku saya ajari, saya berikan kalimat-kalimat yang mungkin bisa membantu Leo agar Leo lebih lancar lagi membacanya. Ibu akan membuat pelajaran tambahan ya Bu. Jadi setelah melakukan coaching,
eh, ya yang beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Eh, saat coaching tadi Bu, pencapaian apa yang telah maksud saya bagaimana pencapaiannya gitu? Selama saya melakukan proses coaching tadi Pak, menurut saya ya Pak, proses coaching saya dan mengukur itu berjalan dengan baik, sesuai dengan alur tirta. Saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dimulai dengan menanyakan tujuan dari diskusi kami itu apa, dan Bu Purnama mengatakan bahwa ia ingin siswanya yang bernama Leo tadi bisa membaca dengan lancar, lalu mengidentifikasi masalahnya, kemudian menanyakan rencana aksi apa aja yang akan dilakukan Bu Purnama dalam menyelesaikan permasalahan Leo yang kemampuan membacanya masih rendah. Lalu yang terakhir menanyakan tanggung jawab apa sih yang akan dilakukan oleh Bu Purnama. Jadi saya merasakan bahwa proses coaching kami ini sudah sesuai dengan alur tirta begitu Pak Hakim. Jadi berarti itu sudah menggali ide-ide dari Bu Purnama. Kemudian sudah memberikan alur tirta ya. Benar. Kemudian tujuan dari kita ini apa sebenarnya? Tujuan kita berdiskusi ini saya lebih ingin merasakan langsung nih Pak, apakah menurut Bapak gitu kan proses coaching yang saya lakukan itu sudah maksimal atau masih perlu perbaikan. Nah, sepengamatan Bapak yang nanti akan menyatakan sama saya kompetensi mana nih dalam diri saya yang harus saya perbaiki sebagai coach untuk kedepannya melakukan alur tirta ini gitu. Oh, jadi tujuannya dia untuk melihat apakah maksimal dan perlu ada perbaikan. Kemudian keterangan kondisinya ya. Ya. Kemudian kira-kira masalah hambatan apa yang Ibu hadapi selama begitu? Untuk hambatan selama saya melakukan proses coaching saya sepertinya tidak ada Pak, semuanya berjalan dengan baik. Hambatan-hambatan kecil seperti apa namanya Pak, pemahaman pertanyaan yang saya ajukan, sepertinya coach memahami benar pertanyaan yang saya ajukan, bahkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh apa namanya coach tadi bisa membuat saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lain Pak, sehingga coach itu bisa mengungkapkan pendapatnya gitu Pak. Jadi menurut saya semua berjalan dengan baik. Menurut itu skalanya ini dari berapa? Kalau saya masukkan skala berapa nih Pak? Rentang berapa nih? Maksudnya itu kan antara 1 sampai 10. Jadi termasuk yang di mana itu? Kalau menurut saya nih Pak, karena proses coaching ini sudah saya lakukan tahap demi tahap sesuai dengan alur tirta, saya rasa sudah sampai di angka 9 sih Pak. 9 berarti sudah tinggi. Iya, sudah ada angka 9, hanya saja mungkin Pak, menurut saya harus lebih banyak latihan nih Pak dalam penerapan alur tirta, hingga ke depan nanti ketika saya melakukan coaching-coaching yang lain, dapat melakukan ada di posisi 10, terutama untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, yaitu perlu saya tingkatkan kembali Pak kemampuan saya gitu Pak. Oke. Itu pertanyaan bobot perlu ditingkatkan ya. Iya. Kemudian indikator kegiatan apa yang akan Ibu gali? Indikator yang sudah saya capai selama proses coaching itu ada yang saya lihat adalah apa namanya, coaching itu sudah bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan dengan mengungkapkan rencana aksinya, lalu menyusun rencana tersebut akan dalam waktu kapan akan diaplikasikan. Jadi tanggung jawabnya itu sudah mulai terlihat, hanya saja penerapannya kan belum terlaksana nih Pak. Iya. Jadi saya butuh waktu ke depan
setelah nanti coach ini melakukan eh, rencana tadi, saya akan melakukan coaching kembali Pak untuk melihat hasil dari proses coaching kami ini benar-benar terlaksana dengan baik atau tidak gitu. Karena kalau hanya sebatas rencana Pak tidak dilakukan, nah itu kan tidak ada pencapaian. Jadi ketercapaian coaching saya ini tidak berhasil apabila coaching tadi tidak melaksanakannya di dalam kelas gitu Pak. Ya, berarti si Koki sudah bisa melakukan rencana aksi. Iya. Kemudian ibu akan menilainya. Iya, saya akan melakukan pertemuan berikutnya Ya, untuk melihat bagaimana sih rencananya tadi berjalan dengan baik nggak sesuai dengan yang direncanakan coach atau sebaliknya. Nah, kalau sebaliknya kan Pak, berarti kami harus meninjau ulang lagi nih. Iya, rencananya apa nih untuk mengatasi siswa yang kurang mampu membaca tadi gitu. Terima kasih Ibu Siti. Tetap semangat. Dan saya doakan Ibu saya selalu dan selamat pagi. Terima kasih Pak atas diskusi hari ini. Setidaknya setelah kita diskusikan Pak, saya tahu nih apa yang harus saya perbaiki dari diri saya, Iya. apa yang sudah saya capai selama proses coaching. Nah, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi semuanya sesuai dengan rencana ya Pak.